mengenai fungsi laboratorium bioteknologi ini apa saja dan apa saja fungsi labnya seperti digunakan di mata kuliah apa, kemudian apa saja alat-alat yang digunakan di laboratorium ini dan diklasifikasinya berdasarkan apa, apakah bahan kaca, porselen, logam, atau bahkan plastik begitu. Kemudian bagaimana fungsinya, apakah perlu energi listrik atau tidak, serta masih ada ibu atau dijawab dulu saja? Boleh, yang pertama coba. Apa saja tugas laporan di lab bioteknologi ini? Tugas laboran Di laboratorium langsung ini Buat satu-satu aja dulu nggak sih? ya, satu-satu langsung jawab satu-satu saja Bu. langsungnya udah kenal mereka. Boleh Ibu diizinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu 0,7 gram. Ulaya Hanifah. Di sini sebenarnya PLP di laboratorium biologi, tapi di sini juga mengambil gitu. Ini itu laboratorium riset kultur jaringan. Apa tugas laboran itu? Yaitu pasti menjaga kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga alat-alat supaya dia berfungsi dengan baik atau tidak, memberi arahan kepada mahasiswa mengenai cara bagaimana cara penggunaan alat dengan baik, dan mengingatkan kepada anak-anak supaya bekerja secara asaptif, menjaga kebersihan. Baik. Ya, mengingatkan seperti aturan-aturan di laboratorium lainnya gitu, pasti harus memakai jas lab, harus memakai jas lab dan juga masker. Nah, khususnya di laboratorium riset jaringan ini sebenarnya tidak boleh banyak orang, karena pengerjaan kultur jaringan itu sangat efektif itu untuk menjaga adanya kontaminasi. Jadi supaya berjalan dengan lancar penelitian ataupun itu pada saat itu menjaga kebersihan. Setiap pengerjaan harus disemprot dulu pakai alkohol 70% pertama masuk ke ruang kultur, karena sangat rentan sekali kontaminasi baik bakteri ataupun untuk di laboratorium riset kultur jaringan. Nah, apa saja yang ada di mata kuliah itu? Tentunya itu adalah propagasi tumbuhan. Jadi bagaimana cara teknik untuk berkembang suatu tanaman. Ada mikropropagasi, ada propagasi. Untuk mikropropagasinya itu adalah mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah teknik menanam eksplan secara aseptik. Menanam bagian eksplan tanamannya itu ada akar, daun, ataupun pucuk meristem di media agar secara aseptik. Apa saja alat-alat? Pastinya ada dari alat-alat listrik. Kita menggunakan magnetosfer, terus kita juga menggunakan shaker dan ya itu untuk alat-alat dan ini supaya tidak terjadi kontaminasi, kita menggunakan laminar air flow atau biosafety. Nah, ini pengerjaan kultur jaringan dari mulai sterilisasi eksplan yang ada di laminar,
dan juga penanaman explant di laminar air flow untuk mengurangi kontaminasi. Seperti untuk alat listriknya ada juga kulkas untuk menyimpan larutan, larutan stok untuk membuat media, dan juga ada AutoCAD untuk sterilisasi. Wajibnya di sini dalam pengerjaan kultur jaringan itu kita harus mensterilisasi alat dan bahan media seperti itu. Untuk alat fisik yang itu, untuk alat gelas pastinya kita pakai beker gelas, beker gelas, terus batang pengaduk, sama apa ya, gelas ukur, abu Erlenmeyer. Udah cukup itu untuk alat gelasnya. Untuk ada spatula juga, atau spatula itu alat besi Ya, biasanya dari besi. iya, dari besi. Ada juga dari kaca tapi. Ada juga dari kaca. Kalau di sini yang besi. nah besi. Iya, Baik, baik. kita juga pakai busen, untuk pengerjaan di dalam laminar flow. Jadi ketika ada alat besi lagi selain spatula, pinset sama gunting, cawan petri, alat kacanya, cawan petri. Itu yang sering kita gunakan di propagasi. Pipet dari kaca di sini. Ya, Pipet dari kaca. Oke. udah mungkin kalau poselin nggak ada ya. Kita nggak pakai lempar alat. Tidak ada. Kenapa tidak ada itu? Karena tidak ada bahan yang harus digerus. Jadi tidak ada seperti alternatif lain seperti blender misalnya, tidak ada di sini. Tidak ada. Karena tidak perlu ada bahan yang digerus. Ya, tidak perlu ada bahan yang digerus. Seperti itu ada lagi. Mengenai kulkas itu Ibu, apakah kulkasnya khusus atau bisa juga seperti kulkas yang ada di rumah-rumah pada umumnya? Oh, ini kulkasnya umum sih, seperti yang ada di rumah-rumah pada umumnya, seperti pada umumnya gitu. Kan beda kalau misalkan untuk menyimpan DNA harus di -20 derajat. Nah, itu ada di sebelah. Oh, kalau kulkas ini di setnya di suhu berapa Ibu? Maaf dipotong Ibu. Di suhu keberapa? Apakah freezernya juga dipakai atau bagaimana? Freezer kita di kultur jaringan dulu sih. Ada lagi mengenai bahan kimia apa saja yang biasanya dipakai? Bahan kimia itu banyak dipakai untuk membuat media kultur jaringan. Nah, di situ tuh di kultur jaringan itu kita ada resep media sebagai nutrisi atau unsur gizi. Tentunya ada makronutrien, ada kelompoknya ada makronutrien, mikronutrien, vitamin dan juga sama amino. Untuk makronutriennya ada Dikunci. Kalau untuk makronutrien ada MgSO, ada KMO3, ada banyak ini terus yang mikronya ada COCl, ada KI, kalau vitaminnya ada vitamin T, ada glisin, tiamin itu. Terus untuk zat besinya ada FeSO4 sama NaSO. Ini
paling itu yang mau dipakai, dan juga zat pengatur tumbuhnya ZPT. Kalau ZPT itu ada kinetin sama NAA, dan juga BAP, benzil aminoprin. Untuk penyimpanannya dikategorikan berdasarkan apa? Mungkin di bagian atas tuh untuk sterilisasi, mungkin yang bawah vitamin atau Oh ya, ini di bagian ini itu untuk pembuatan media. pembuatan media. Ya, ini ada makronutrien, mikronutrien di sini semuanya. Yang kedua itu untuk sterilisasi explant, ada deterjen, kita gunakan deterjen, ada bakterisida, fungisida, ada juga pakai antibiotik. Itu tergantung dari explant daun atau batang yang digunakan berdasarkan literatur gitu. Yes. Kalau yang pertama dan kedua mah ada juga media bakteri di sini. Untuk bukan bakteri atau mensterilkan dari bakteri. Hanya untuk menyimpan saja sih sebenarnya. Ya, untuk cadangan dari makro sama mikro ada di sini. Kedua dan yang pertama. Kalau yang paling bawah itu untuk zat cair, Apapun tipenya ya, apapun tipenya cair. Ini disusun berdasarkan abjad supaya mudah untuk dicari. Ini ada nomor-nomor juga Bu, itu apakah ada arti atau kode tertentunya? Sepertinya ada huruf enggak ya? Bisa ada angka ya? Iya, ada angkanya. Ini itu mungkin dari laporan-laporan sebelum ada penyusunan sesuai abjad, dia juga menyusun sesuai nomor dari sebelum laporan sebelumnya. Namun lebih mudah menggunakan abjad daripada nomor. Begitu ya. Kan kalau nomor nanti di sini ada keterangannya. Abjad juga sama sih. Garam atau bahan yang kadaluarsa itu diceknya berapa kali oleh sang laboran, kemudian seperti apa mekanisme pembuangan atau penyimpanan barang yang telah kadaluarsa tersebut. Kalau untuk yang kadaluarsa pasti setiap ada barang yang masuk pasti laporan catat. Apakah ada interval waktu yang teratur begitu barang masuk sebulan sekali misalnya atau bagaimana? 1 semester sekali, kan setiap mau mata kuliah baru atau semester baru pasti laboran itu mengajukan kebutuhan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan di praktikum. Nah, itu diajukan kepada kepala laborannya, dan kepala laborannya mendata terlebih dahulu. Setelah barangnya ada, kita serah terima di sini, di checklist ada ini udah masuk. Tanggal masuknya juga ditulis, tanggal pemakaiannya juga ditulis. Kita misalkan praktikum MDS 5 gram, ditulis 5 gram. Untuk praktikum propagasi pembuatan media seperti itu. Kalau pengecekan kadaluarsa ada alarm tersendiri sih. Ada alarmnya. Yang untuk bagi laborannya untuk memudahkan laboran. Saya kira ada alarmnya di sini. Gitu. Sudah tanggal sekian tuh duduk gitu. Tidak. Alarm pribadi. Pencatatan. Paham. Kalau bahan dari lemarinya sendiri ini dari apa ya Ibu? Ini dari besi. Dari besi. Oke. Berarti ini sengaja menghadap ke sini supaya tidak terkena sinar matahari. Iya, betul. Apakah ada bahan yang rentan menguap atau bagaimana? Ada gitu? ini ya makanya dia ditempatkan di botol yang gelap. Terus setelah
untuk penyimpanan alat seperti gelas besar dan bahan pewarna kecil ini di laci-laci masih di sini gitu. Apakah boleh di dalam? Oh, ini yang ujung aja. apakah ada kategorinya sendiri begitu seperti di sini harus selalu tabung gitu, tabung reaksi di sini harus pasti barang-barang stres atau bagaimana? Iya sih, kalau sudah penampakannya seperti itu pasti akan kembali seperti ini. Berarti semua laci seperti ini peraturannya. Iya, iya sih, iya. Menanam alat-alat untuk menanam eksplan. Ini Ada cawan peti, cawan peti, cawan dari yang dibungkus kan harus steril. Ini yang sudah disterilisasi. Ini baklet, ini yang terakhir apa bisa makan? mana? Yang paling Ini botol semprot, botol. Ini Bu, kalau ini Oh ini itu untuk tempat medianya. Kultur jaringan tuh disimpan di sini sebanyak 10 mili. oh Cuman sebelum dibuang ini harus disterilisasi dulu. gunakan itu. Menggunakan selalu supaya steril. Setelah itu masuk ke ruang setelah ditanam, masuk ke ruang kultur yang ini teman-teman. Apakah ada pengaturan suhu di ruangan ini yang khusus? Ada 20 bagian Celcius. Apabila suhunya dinaikkan atau diturunkan, dampak apa yang ditimbulkan? Kalau suhunya naik, tanamannya tidak akan tumbuh dengan baik karena untuk kultur jaringan itu sendiri harus dalam keadaan dingin antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Itu kan tumbuh jaringan. Apa yang dipengaruhinya begitu sehingga menghambat pertumbuhan? Karena suhu panas, dia nggak bisa suhu panas. Suhu panas. Dia kalau pintunya emang harus dua Bu di sama-sama di sini. enggak, ini harusnya sih khusus ya, khusus steril gitu. Harusnya cuma hanya penempatannya di sini. Jadi untuk fotosintesisnya ya pakai cahaya lampu. Sebenarnya di kultur jaringan tuh ada dua fase gelap sama fase terang. Fase gelap 3 hari, fase terang setelah digelapkannya. Fase gelap di mana? Tetap di sini tapi ditutup kain hitam. Untuk lampunya itu lampu berapa watt Ibu? Wah, ini lampu berapa? Enggak ya sebenarnya. Ada kainnya. Kurang tahu Ibu. Tidak paham perlampuan. Oh, kalau untuk raknya apakah ada bahan khusus yang harus digunakan gitu? Bahan raknya. Ini kayu ya? Iya, kayu. Kalau di sana ada besi ya? lebih bagus dia besi sih. Kalau kayu nanti rentan ada jamur atau bakteri. Bagus besi ya. Nanti sebelum masuk ruangan itu harus steril, terus harus pakai apa alat yang lengkap gitu. Ya, Langsung datang sini cuci tangan dulu atau bagaimana? hanya semprot 70%. Tangan gitu. Tangan pakai ini, Pakai glove. glove. Ya pakai sarung tangan. Ini sama. Gitu, paling di sini laboratorium pusat penelitian. Selain propagasi juga di sini untuk penelitian biologi mahasiswa mengenai kultur jaringan khusus skripsi atau mungkin PKM juga bisa difasilitasi di sini.
untuk jumlah mahasiswa maksimal ketika menggunakan laboratorium itu berapa? Mungkin nanti skripsi kultur jaringan udah ada ilmu. Ini memang sengaja tidak boleh memakai alas kaki atau ada juga yang harus memakai yang boleh memakai alas kaki gitu jika di peraturannya. Sengaja aku yang memakai alas kaki Oh, supaya bersih. tapi kalau secara umum apakah boleh memakai alas kaki di laboratorium bioteknologi begitu? Karena saya pernah mendengar menggunakan alas kaki dari karet seperti itu untuk aturan. Tapi khusus di ruangan Ya khusus di ruangan nggak boleh dipakai keluar. Kalau di sini ya Oh begitu. khusus Di sini khusus. Jadi nggak dibawa keluar. Tetap alas kaki yang sepatu yang kalian pakai disimpan di luar. Kita masuk pakai sendal. itu milik pribadi yang bisa masing-masing. Begitu. masih probation ya teh. Kenapa? Iya. Oh iya Bu, mengenai keselamatan kerja di sini, biasanya apa sih kecelakaan yang sering terjadi ketika melakukan praktikum di laboratorium ini? Kecipratan apa gitu misalnya? Kecelakaan paling tidak sengaja menyentuh hotspot. Ya kan masih Ya. Itu sengaja menyentuh. Kemudian apa penanggulangan yang dilakukan itu? melakukan Dari pastinya mencuci mungkin membersihkan lukanya. langsung dialiri air begitu. Ini kan bisa Oh ada kotak terbuka kan semua atau tidak? Ada. Boleh ditunjukkan Bu? Oh ini nggak ada. Ada mana? Kalau ini untuk apa ya Ibu? ini dari ini sih buat silakan. Spot ya? Oh, ya. Tapi ini seperti menyatu. Ya gimana kan? Apa? Ini gimana? Oh ini untuk paper treatment, jadi nanti saat dimasukin paper. Kan ada pada elektrodanya. Nanti ini yang dua ini ayo kayak prop tadi yang dilabel ke sana. Masukin. Ini elektrodanya. Ini kelas B. Kelas B. Kelas A2 lagi. Allahu Akbar. Katanya kalian ini ya share ke kelas itunya. Share ke kelas A ke teman-teman. Apa ya? Terus kamu apa itu ya? Iya dong. Ikutin ya. Oke. Nah, ya. Saya nanti kalau yang kamu yang sana, tanya ke anak-anak ini aja. Nah, Masih itu Pak. aja. Oke. Kalau yang kelas B satu lagi. Sorot barang-barangnya dulu gak sih? Foto satu-satu. Udah tapi yang ini Udah, apa yang belum barang-barang? soalnya itu yang di belakang yang di belakang paling. Gua apakah boleh sama foto satu-satu? Silakan. Iya foto. Sama kamu aja ya. Siap. Ini apa sih dijelasin ya? So ini sama ini nggak sih? Sama enggak sih? Sama kayak ini. Bukan. Ini botol ya, botol.
Oh iya ini. Stop. Hah? Hah? Itu blender. Mana dia? Masih ada sisa yang lain nggak? Yang belum dikasih. Udah dibuang semua. Iya apa guys? Nah medianya beda. Medianya apa ya? Iya media. Udah. Tadi video sambil foto kok. Kenapa nggak dituju aja ya yang normal kita ini? Kita pengen kayak gitu. Aku doang nggak ada. Dia doang. Kalau kamu kan ya? Coba melon pantas kan? blueberry sih. Bukan blueberry apa sih yang pop ice blue? Harusnya Rena tuh ada dua base. Mana tuh? Udah nggak ada lagi. Tuh, mau nggak difoto? Yang mana? Tuh bunsen kayak gitu tuh. Foto aja bisa ada barang yang aneh nanti bisa kita tanya. Mending kita pada Setelah itu mah kontam. Ini jelasin nggak? Tanya. Bikin Medianya bikin doang. Ayo guys. Oh my god. Nggak ada sisa emang. Aku foto banyak banget pokoknya. Biarin lah. Dia Ini pada nggak sama. ada. Coba. Kita nanti. Di bunsen fotonya. Apa aja semuanya pokoknya. Dah. Ini kamu tusuk pakai Coba tanya yang itu. Ini jarum. ada. Ibu kalau ada itu apakah sama Naslo? Sama laminar iPhone atau biosafety cabinet. Tapi masih baru begitu. Tahu sudah Ada ditutupi ya, disangka masih baru. ini emang ditutup kayak gini supaya tidak ada debu. Oh iya bisa. Nih ada 3. Di sana juga ada 3. Cara pakainya itu adalah dinyalain dulu si UV-nya 15 menit. Setelah itu nyalain blower selama 1 jam. Begitu nyalain lampu. Pengerjaannya seperti ini. Masuk-masukin nanti alat nggak masuk aja gitu, harus pakai alkohol dulu, semprot alkohol dulu baru bisa masukin ini bisa udahnya matiin lampunya, nyalain 15 menit. Di laboratorium sebelah itu bisa isolasi atau mikrobiologi mengenai bakteri biakan bukan bakteri atau campuran gitu ya biosafety cabinet atau laminar supaya aseptik tidak ada kontaminasi. ada di sana juga. Selain itu nggak ada di sana. Apakah yang memang barang disimpan di sini padahal langsung menghadap jendela? Bekas karena HCl2 itu berbahaya ya kalau dibuang ke keran gitu. Makanya ditampung dulu dia limbah dan zat kimia yang lain. Cuma ditampung dulu. Yang ini Jadi ada satu lihat kan
ruangan laborannya. Banyak kan di media. Tiba-tiba di 10 semuanya kan ya? Apakah Nah, ini boleh tahu yang nama lengkap laborannya? kalau buat satu ini yang buat Yang di sini. Tanggung jawab laboran untuk laboratorium ini apa? Ayo, Bani mau dibantuin apa? Bani mau dibantuin apa? Media biru tadi. Oh iya. Baik, kalau gitu. Ya, boleh minta nomor tetehnya biar aku bisa hubungi. Soalnya itu udah di ini. Berapa ya? Nah, Itu sini. 0838 Bukan 5625 9444 buat 100 miliar. atas nama Nanda. Video ya. Baru Makanya mana? 25. Dari sini. Semangat. Udah sih, Dan udah aku ada video yang semua. ini Like-nya kita juga. Enggak, kita kebagian biotek. bioteknologi saja. Bagian biotek. Nanti tugasnya Bikin makalah. Makalah dan presentasi. Tidak sih, tidak membuat video ya, hanya presentasi saja. Video. Cuman emang barang-barangnya harus difoto. Ada dokumentasi dari barang-barangnya. Itu difoto. Udah, semua. sama-sama. Ya, udah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Aduh, berapa 32 menit. berapa 30